Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Natasha Lai dari dua TRPLC pagi. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas TS praktikum secara real time. Pertama-tama saya mau screen ke soalnya. Di sini soalnya. Jadi di soalnya ini saya diminta untuk membuat tabel tidak normal dari dokumen ini. Jadi em, saya ke hasil tabel yang saya buat di ONF ini. Ini tabelnya ini. Jadi berdasarkan dokumen ini, saya perhatikan dokumen faktur pembelian barang ini, satu faktur bisa berisi beberapa barang. Misalnya, faktur nomor 998 ini, dari supplier Global Nuska berisi dua barang. Sedangkan faktur 779 ini dari Hitachi hanya satu barang. Jadi, tahap awal ini saya masukkan semua data ke satu tabel tanpa memisahkan data yang berulang. Jadi, data barang yang pada satu faktur, saya gabungkan dalam satu baris seperti ini. Lalu di tab satu NF ini, satu NF saya ubah supaya setiap kolom hanya punya satu nilai, tidak ada data berisi berupa list seperti ini, tidak ada lagi. Jadi setiap barang pada satu faktur saya buat baris sendiri. Jadi hasilnya seperti ini satu NF. Lalu di dua NF ini saya pisahkan data yang berulang dan yang tidak yang sepenuhnya tergantung pada demarki gabungan. Jadi saya buat beberapa tabel. Tabel ini ada tabel faktur dan tabel detail faktur. Selanjutnya ke 3NF. Nah, jadi 3NF ini saya hilangkan atribut non-primer yang masih tergantung pada atribut non-primer lain. Jadi nama barang saya pisahkan ke tabel barang. Jadi seperti ini tabel supplier, tabel faktur, ini tabel barangnya, baru ini ada tabel data fakturnya. Lalu selanjutnya, uh, selanjutnya, selanjutnya adalah tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Jadi ini relasi tabelnya. Jadi di sini supplier itu supplier ini satu supplier bisa punya banyak faktur one to many, baru satu faktur ini bisa punya banyak detail barang yaitu one to many juga. Lalu satu barang bisa muncul di banyak detail faktur one to barang juga. Lalu selanjutnya ke apa ya? Kalau lakukan penerapan dengan SQL, lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh minimal 5 rekod data untuk DML. Jadi berarti di sini kita buat kita ke localhost, admin. Di sini kita buat DB faktur pembelian. Diketik boleh DB faktur pembelian. Lalu kita disuruh buat, di sini saya pengen, nah, sesuai dengan soalnya ya. Jadi disuruh buat tabel supplier. Ini saya buat tabel supplier. Saya buat dulu tabel suppliernya. Saya buat tabel supplier. Lalu produce per chart 5 primary key.
lalu nama ya, pacar, pacarnya 50. Oke, cool. Sudah ada gambar suppliernya, baru saya sebut lagi. Klik tabel barang, kode barang, warnanya 5, primary A, nama, nama barang, voucher, 50. Oke, lalu lanjut ke tabel, tabel stok, tabel faktur. Oke, faktur, faktur, no faktur, primary A, tanggal, date, kode, supplier, voucher, 5, jatuh tempo, kode, kode, supplier, kode, oke bisa. Baru selanjutnya ke tabel unklik tabel detail. Faktur, kode barang, voucher, 5, ini harga, jumlah yang kita beri 5.000, no faktur, kode barang, lalu orange, itu no faktur, ada orange faktur, no faktur, um, oke, itu kita lanjut ke penerapan data-datanya. Oke, berarti kalau dia berarti kalau ke tabel insert ke tabel supplier itu um, bagus. Oke, one satu global, global, global. Oke, one satu global, abstrak.
Hitachi. Something like that. Okay. Sorry. Something like that. Ya, kalau bisa. Oke, sudah dilihat tabel sekolahnya. Sudah ada. Baru kita tambah tabel barang. Ke barang. Uh, Oke, klik satu dua dua BK. Ya, C klik satu BK. Ini angka itu ras jalan jalan. Lalu yang satu daftar belanja belanja ini ya itu satu kulkas ya kulkas dan pintu. Oke, belum bisa. Oke, baru buat tanda tanda insert into insert into daftar. Delapan tiga sembilan lalu lalu uh, untuk ini salah ini harusnya no faktur tanggal kode supplier jatuh tempo faktur faktur.
lalu 79, 2, 001, 02, 02, S, 02, 001, 03, 09. Tiga, oh, oke. Akhirnya udah ada di supplier sudah ada, di barang juga sudah ada, di faktur juga sudah ada. Ya, kita ke detail fakturnya. Baru kita insert into style faktur. Faktur, yes. 98, 1, 10, 135, 135, lalu 8, 102, 102, 10, 2, kemudian, oke, lalu salah maksudnya. Lalu 779, 779, ini jadi A02, ini R01, ini R01, lalu 10, 15, 15, oke, ini 1004, 1, ini apa? Tiga, jadi 15. Oke, ini 5, ini apa? 3, 5, oke, kita buat, coba. Salah. Tadi, ceknya tuh taruh tuh. Jadi salahnya adalah di sini. Kita bukan, kita bukan. Bisa, lalu selanjutnya kan data fakturnya udah ada ya sih datanya. Lalu soal kedua, ini soal kedua
Bola database dengan nama database ini database ATS 02. Kita buat dulu di sini database 02. Ya, lalu kita disuruh apain? Buat tabel pegawai. Tingkat tabel pegawai. Pegawai ID 5 empat nol nama voucher 20 anak nol alamatnya alamat voucher 20 anak nol nol anak nol anak nol gaji angka 10 anak nol. Oke, oh, lanjutnya buat apa? Um, Masukkan data-datanya. Insert into pegawai, ID, nama, aduh, ID, nama, alamat, gaji, per years. Kami status tarif Surabaya, Surabaya satu, Andi, Jakarta, itu dulu, ada dua, ada Burhan, dia di Malang, dulu di Fikri, Madiun, di atau di lalu ada Faris, 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 Arif, Andin, Burhan, Fikri, Faris, dia di Malang. Malang 47, Sigit, 9, Kon, Diri, 6. Lalu selanjutnya ada Hanif, Hanif, jadi Jakarta, Surabaya, Jakarta, Malang, Madiun, Malang, Surabaya, Jakarta. Selama ini. Akhir ada Zakiruddin.
Ada di Surabaya juga. Ada satu Surabaya. Oke, kita go kan. Oke, selanjutnya tanyanya adalah um, disuruh hapus record dengan ID 100. Berarti delete delete from pegawai ke ID dengan 200 200 100. Mari kita golkan yang ID-nya 100 tadi ada. Yes, oke. Coba kita lihat. Yang 100 tidak ada lagi karena sudah dihapus. Selanjutnya perintahnya update data untuk ID 101 dan 102. Ini berarti kita update pegawai. Nama Naila. Naila, alamat alamat Surabaya. Surabaya, gaji, where ID 101. Hmm, that pegawai, cek nama nama Arafi, alamat Semarang, gaji hitung 40, where ID-nya ini. Kita lihat apakah berubah. Salah salah. Nanti kita coba dulu. Kita coba yang ini. Apakah berubah? Yang Naila 101. Dia berubah ke Surabaya, betul? Sama yang kedua, ini dia berubah. Maaf, salah. Tes pegawai. Semoga update pegawai. Set nama Raffi. Ini koma, saya lupa. Betul, apakah sudah betul yang Raffi-nya terpakai dengan Raffi Semarang? Betul. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya, lakukan perintahnya. Semua kolom dan tabel pegawai. Menampilkan itu lagi ya. Berarti select ini from pegawai. Pegawai. Nah, kita lihat. Tuh, ini hasilnya. Lalu lagi, soalnya, soalnya tampilkan tampilkan nama dan gaji dari tabel pegawai. Dari tabel pegawai, select nama, gaji, from pegawai. Di, ini dia hasilnya, guys. Selanjutnya, menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan. Berarti dia pakai select
nama, alamat, pegawai, ini like ke sini, apa betul? Oke, ada hasilnya Fikri dan Baris. Selanjutnya, menampilkan kolom nama dalam mempunyai nama dengan angka akhiran N. Tadi select nama, alamat from, alamat from pegawai, where nama like and itu coba betul yang belakangnya N. Baru pertanyaan selanjutnya, tampilkan nama dan gaji yang mempunyai gaji dari 1.500.000. 1.500.000. Syarat, nama, gaji, from, pegawai, pegawai, bayar, gaji, 1.5. Kita coba. Oke, ada hasilnya. Lalu tampilkan nama, alamat, dan gaji yang berada di atas 1 juta. Kita sudah beralamat di Surabaya. Berarti dia select, select nama, alamat, gaji, from, pegawai, gaji, 3, and alamat, salah, alamat, 9. Betul? Oke, ada hasilnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, tampilkan nama gaji dengan range gaji antara 1.500.000 sampai 2 juta. Berarti ini pakai select, select nama, gaji, gaji from, gaji from, itu from pegawai, where gaji between 1.5 dan 2 juta. 20 juta. Salah. Ada sebenarnya guys. Lalu tampilkan gaji max min rata-rata data pegawai. Berarti ini pakai lagi max gaji, gaji tertinggi, min gaji, gaji terendah, gaji rata-rata gaji pegawai. Itu ada nih gaji tertinggi, gaji terendah, dan rata-rata gajinya. Oke, selanjutnya lanjut ke soal ketiga, sudah buat database. Kita buat database dulu. Ya, COVID. Lalu apa soalnya? Buat tabel barang. Klik tabel. Klik tabel. Klik tabel barang. KD barang. Voucher. 6. Not nol deh. Not nol. 5 Riki. Nama. Voucher. 20. 20. Harga
beli in bilang harga jual uh, lalu jumlah investasi apa ada bisa lalu selanjutnya suruh buat um, masukin datanya di insert barang alias um, pen pensil alis distribute itu L lem setan lem setan lalu jalankan sudah lalu disuruh buat tabel pembelian coba kita buat klik tabel file pembelian KD barang voucher voucher A6 not nol harga beli in 9 lalu harga jual in 9 lalu jumlah in 3 operator voucher 8 oke coba ini ada yang salah klik tabel di tabel pembelian Bang, macam 640 harga beli in 9 harga jual ini harusnya ya, ini belum ke sini oke go tuh baru kita semua entry suruh masukin trigger ini oke sekarang default add on file menjadi for next
Lalu bikin update, update, lalu update barang, set jumlah, if nol, jumlah, so, jumlah, plus new, jumlah, where, tadi, tadi, barang, new, tadi, barang, new, tadi, barang, and delimiter. Lalu, ini soalnya di mana ya? Nih, kasih jarak, go, bisa. Baru disuruh offline, lakukan penambahan data ke tabel total pembelian. Kita tambahin datanya ke tabel pembelian. Jadi berarti insert into the table, pada barang, harga beli, harga jual, jumlah, operator, values, LSD, satu, ah, ah, ini admin. Coba ada data pembelian, ada ini, dan ya lalu kita lihat berapa kali jumlah barang tadi udah, lalu lakukan lagi untuk insert barang sebanyak 10, berapa kali jumlah? Sebanyak 10. Insert untuk file pembelian, ada barang, harga beli, harga jual, jumlah operator. Values, pasti satu, admin. Ini salahnya ini ya. Logo. Oh ini belum. Oke, kita go kan. Ada di tabel pembelian. Ada tabel 10 deh. Oke, tanya selanjutnya. Oke, sampai di sini saja. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih sampai di sini saja. Tugas video ATS saya. Terima kasih.